warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita pada Allah yang telah memberi kesempatan kita sehat sampai dengan saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk keluangan waktunya dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Ini ada di modul 1.4. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jangan dilihat banyak sekali ya. Tapi ini nanti semuanya saling berhubungan. Jadi kita belajarnya nanti tidak terasa karena mereka sambung menyambung menjadi satu. Tapi memang detailnya cukup banyak. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dibuat berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya menurut teori psikologi modern demi mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila. Oke, kalau kita ingat lagu yang kemarin, profil pelajar Pancasila ada berapa? 5. Profilnya 5. Masuk berapa? 5 atau 6? Coba nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan akan terwujud melalui pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau ditanya pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah guru memfasilitasi murid sesuai dengan gaya belajarnya. Anaknya suka nulis, dikasih waktu untuk nulis. Tapi kalau ada anak yang sukanya dia mengungkapkan dengan gambar, guru juga harus memfasilitasi dia dengan gambar. Itu nanti ada di modul selanjutnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah kesalahan kita selama ini. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kita kan selama ini taunya murid di bawah kontrolnya guru. Itu sekarang tidak tepat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya, tapi tidak berjangka panjang. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kira-kira apakah karakter akan timbul jika seorang anak itu terlalu banyak dikritik dan dia dibuat merasa bersalah? Apakah karakternya akan timbul? Tidak, justru malah karakternya akan terkikis, akan rusak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak dari kita, termasuk saya, merasa dewasa jadi kayak sama anak-anak ini, ya nggak bisa manut. Padahal itu tidak tepat. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, dalam realitanya kebutuhan kita sama, padahal realitanya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba
kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu zaman dulu. Kalau sekarang model berpikir menang. Jadi dalam suatu masalah tidak ada yang merasa satu untung satu rugi. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran siswa tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Jadi memang harus dikurangi kita mengancam, kita menghukum, karena di kurikulum kita yang sekarang kita kembalikan pada teori Ki Hajar Dewantara bahwa anak merdeka dengan cara belajarnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah tidak zaman anak itu harus manut gurunya, tidak. Tapi pembelajaran yang kita tekankan saat ini adalah pembelajaran yang merdeka, di mana pembelajaran itu kita berpihak pada murid di atas kita, karena dia adalah pusatnya pembelajaran. Kalau gurunya kan sudah pintar, nah berarti kita memberikan kesempatan buat muridnya biar jadi pintar gitu. Tujuannya adalah membentuk karakter dan tanggung jawab tanpa hukuman fisik atau kekerasan, termasuk di sini verbal ya, dengan kata-kata yang bodoh, terus kurang, itu mulai sekarang harus dikurangi. Disiplin positif fokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa belajar mengelola dirinya, membuat keputusan yang baik. Jadi nanti siswa dia merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan kita jarang ya maksudnya membahas ini, bahkan mungkin belum pernah. Nilai-nilai ini adalah yang disepakati tanpa memandang salah. Salah apa? Salah itu apa? Suku, agama, dan ras. Jadi tanpa memandang salah dan apapun latar belakangnya, ini ada beberapa nilai kebajikan yang disepakati. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, terus Ibu Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Ini saya ambil hanya beberapa. Jadi di sekeliling kita masih banyak. Nah, contohnya kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju apa? Yang pertama kerapian. Yang kedua ada tanggung jawab. Apakah jawabannya terbatas pada yang saya sampaikan? Tidak, karena setiap orang punya pemikirannya sendiri. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebaikan yang kita tuju? Menghormati orang lain. Kemudian ada toleransi, ada kenyamanan. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tertib, tanggung jawab. Ternyata banyak nilainya di sini ya. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, keselamatan, toleransi juga termasuk. Kalau dilarang menggunakan narkoba biasanya cuma satu, diarahnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, budaya antri, terus
Nah, menciptakan rasa sabar. Banyak sekali nilai kebajikannya. Dilarang merokok, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas dan di koridor. Berarti ada etika, keselamatan, tata tertib, aturan, semuanya bisa masuk seperti ini. Ini hanya patokan-patokan saja. Pernah kita membuat peraturan, tapi mungkin kita belum terlalu mendalam. Oh, kita yang dituju apa? Kemudian, nah, kebutuhan dasar manusia. Hal-hal mendasar yang diperlukan untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan, mencakup kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Memenuhi kebutuhan dasar ini adalah fondasi penting bagi manusia untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Kira-kira ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ya, sandang, papan, pangan itu baru satu aspek. Primer, sekunder, ya itu terlalu bukan dasar gitu. Kalau primer sekunder itu kan udah masuk ke fasilitas dan lain-lain ya. Tapi ini dasar, lebih ke jiwa dan raganya dulu, jangan ke fasilitas luar. Kira-kira kasih sayang mah pinter dia ini. Apalagi sudah ketemu tadi kasih sayang. Kira-kira apa? Perhatian maksudnya ke kasih sayang. Ada lagi? Ada 5. Makan itu nanti masuk ke bertahan hidup. Apa? Keamanan masuknya ke penguasaan. Apalagi ada 3 yang belum disebutkan. Ini kita jarang banget tahu. Karena memang kita kalau nggak di posisi seperti kita juga belum akan belajar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, meliputi, nah tadi sudah disebutkan, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap kita dan anak-anak kita itu mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi memang kayak anak kecil itu kan senengnya di umbul-umbulnya apa ya biasanya ya? Bombong. Di bombong kayak anak ganteng, anak sapi, kayak gitu kan dia merasa diterima. Kemudian setiap kita itu butuh untuk penguasaan. Ada yang suka memimpin, ada yang pengen diakui, dan ada yang pengen didengar. Setiap kita juga pengen bebas tanpa dibatasi, kecuali dibatasi oleh etika. Setiap perbuatan kita kan ada batasnya, yaitu etika. Kemudian ada kesenangan, bercanda, tertawa, bermain. Sudah memandang itu anak kecil atau orang dewasa, semua butuh kesenangan. Kalau kita mungkin butuh healing ya. Healing, istilahnya sudah berbeda. Nah, ternyata kita punya motivasi perilaku. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kita pun sebagai guru sepertinya masih merasa, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari faktor dari luar apa dari dalam? Luar, contohnya absensi, seperti itu. Datang tepat waktu itu kan termasuk motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang paling banyak melakukan ini? Untuk mendapatkan imbalan itu biasanya siapa? Yang paling banyak? Kita atau siswa? Kita atau siswa? Siswa. Biasanya kan kalau dia nilai bonus, kalau manut, nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar. Aku takut dihukum berarti aku manut. Kemudian aku pengen dapat imbalan, ya wis aku nggak dikongkon aku manut. Apakah ada di sekitar kita? Banyak, ya banyak ya. Kemudian yang datang dari dalam diri itu adalah namanya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Misalkan, kalau jenengan
murid, nggak ditanya PR-nya apa, dia maju, Bu, PR-ku sudah jadi. Kira-kira motivasinya anak tersebut apa? Kalau motivasi itu intrinsik dari anak tersebut, yang intrinsik dari anak, dapat nilai itu masih intrinsik ya. Tanggung jawab. Berarti dia menghargai dirinya sendiri. Aku dapat PR, temennya wes bersembunyi, tapi aku tetap tepat waktu itu karena dia pengen menghargai dirinya sendiri. Dengan bentuknya apa? Bertanggung jawab. Itu motivasi intrinsik. Dan itu juga harus ditanamkan buat kita juga. Jadi motivasi intrinsik itu penghargaan kita untuk diri kita sendiri sebagai pembelajar seumur hidup. Nah, ini termasuk yang paling digarisbawahi di budaya positif. Jadi kita harus tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu cenderung menyakiti atau tidak? Pasti cenderung menyakiti. Efeknya jerah atau takut? Takut. Konsekuensi, kalau konsekuensi dia ya agak lebih baik dari hukuman karena biasanya anak diajak untuk berpikir logis. Kamu tadi jatuh ke gelasnya temanmu, kira-kira gimana ya? Apa yang kamu lakukan itu konsekuensi. Jadi anak diajari untuk memahami dampak dan bagaimana membuat keputusan. Kalau restitusi ini yang paling kita belum begitu banyak praktek ya, karena proses pemulihan atau perbaikan kesalahan dengan cara yang bertanggung jawab berfokus pada memperbaiki dampak negatif dan memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi nanti untuk restitusi kita bahas lebih lanjut, ada tahap-tahapnya sendiri. Nah, ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dibaca sekilas, kira-kira mana yang paling baik? Restitusi. Nah, berarti sekarang kita harus berubah. Yang dari awal kita selalu menggunakan hukuman, kita beralih ke restitusi. Apakah mudah penerapannya? Insya Allah, karena memang mengacu pada kita sebagai seorang guru, kadang emosinya juga naik. Saya memahami, saya sendiri juga belum fasih mempraktikkan restitusi ya. Mengingat keadaan kita seperti ini. Kemudian, nah, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman. Disimpan dulu jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita kembalikan lagi, hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Ini belum masuk ke restitusi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman ya, nanti disimpan jelek-jelek jawabanku tadi bener apa enggak. Nanti kita cocokkan di belakang. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Di sini konsekuensi, di sini hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ragu ini, gurunya mulai ragu ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tidak lancar ini. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas
Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru BK karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jawabannya mulai pelan-pelan ya. Telah terjadi di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kita lihat coba, eleng nggak jawabannya tadi? Biasanya yang laku yang konsekuensi. Ini ya. Kita ingat hukuman tadi, efeknya apa yang pertama? Takut dan jerah. Kuncinya hanya di situ. Kalau konsekuensi, katakanlah dia menebus kesalahan. Nah, 5 posisi kontrol tubuh. Tapi sebelumnya kita mau S3 dulu. Sudah pada mengantuk semua. Benar sekali. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Nah, Pancasila berisi 6 pilar. Bisa Pancasila berisi 6 pilar, salah. Lanjut. Saya adalah Lagu apa berarti? Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sudah habis. Ini slide-nya tadi keliru. Mbak. Monggo beli Mas Deltika ini. Oh, siapa yang paling benar jawabannya? Selamat menenang. Yang paling benar ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Nanti soalnya. Soalnya boleh. Tapi sanggup kan? Salah. Kita salah mulai. Tadi tak cek. Nah, kita duduk dulu Mas. Nah, monggo dibantu Bu Dimas. Oke, kuis binatang pilihan ganda. Cara bermainnya, ada pertanyaan tentang binatang dengan 4 jawaban. Pilih jawaban yang paling benar. Siapapun yang menjawab, yang paling benar akan menang. Soalnya bahasa Inggris. Kamu kayak so gitu. Aku katanya gitu ya. Binatang mana yang diketahui raja hutan? Tiger itu ya, tiger itu apa? Singa, serigala, sama beruang. Berarti jawabannya B. Jawabannya B. Sepakat? Sepakat. Titik-titik? Ya. Iya, lain. Pertanyaan kedua. Binatang ya. Binatang mana yang bisa menirukan apa suara manusia? Parrot apa? Beo. Owl? Owl. Pigeon? Itu udara. Ya, berarti eagle? Nah, burung kakak 2, parrots. Dan yang ketiga? Binatang mana yang punya kantong di perut?
Dua. Rusak. Jurusan. Kang Guru dari mana? Australia. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran SD kita. Nah, sudah selesai. Siapa yang jawabannya paling banyak benernya dia pemenangnya. Tepuk tangan. Kadang-kadang pertanyaan sederhana ini juga cukup mengecoh ya, mengecoh. Kita masih menguasai atau tidak ya? Oke, kita lanjutkan ke mana tadi? Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga pengawas, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Sebelum saya melangkah lebih jauh, dari dulu pertama kita bergelar SPD sampai sekarang kita mungkin sudah meluluskan beratusan murid. Mana posisi kontrol guru jenengan? Enggak, maksudnya jenengan dari dulu sampai sekarang yang mana? Kira-kira bedanya apa ya? Ada yang tahu bedanya? Ini dijawab dalam hati nggak apa-apa kalau mau penghukum ya gitu. It's okay, nggak apa-apa, dulu kita belum belajar tapi kita jadi bisa setelah kita belajar. Ada yang pernah menjadi penghukum? Ngaku nggak tahu. Pernah nggak kita itu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah. Contoh kata-katanya apa? Nah, guru-guru. Ya kayak gitu. Ah, ini gak besar. Lah itu kan pembuat rasa bersalah. Pernahkah kita memposisikan diri kita sebagai teman? Pernah. Kalau moodnya Baik. kalau moodnya lagi turun, balik ke pasal pertama, penghukum lagi. Kemudian pemantau. Pernah nggak kita berada di posisi pemantau? Pernah, tapi biasanya tidak begitu saja ketika moodnya baik. Nah, yang terakhir ini mungkin belum familiar ketika guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Pernah? Ya, mungkin pernah ya. Mungkin pernah. Kalau nggak sadar jadi manajer, kalau sadar jadi penghukum. Ya. Pilih sadar apa nggak sadar berarti kalau kayak gitu. Itu nih. Ya. Nah, posisi kontrol guru kalau dia sebagai penghukum itu kata-katanya khas, bisa diucapkan Bu. Iya, diucapkan. Nadanya harus pas. Awas ya, Dek, menurut guru. Apalagi di sini. Bisa kali siapa? Diucapkan. Patuhi aturan saya atau oh iya, maksudnya kita mau Di ini. Ya, jangan ngomongin. Ya. Serius. Awas nanti kalau kamu mulai lagi. Ya. Apalagi Bu Titi. Kita suruh lari-lari. Nah, itu berarti posisinya kita sebagai kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ada? Saya juga begitu, tenang saja. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini yang cocok biasanya nadanya Bu Evi. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi nadanya diulas-ulas kayak gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ada yang seperti ini? Tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Kemudian, nah, teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Mau jadi hutang budi?
Ya kan, hutangnya Budi gak dibayar-bayar. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi teman ini positifnya adalah anak jadi percaya kita kalau kita bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi suatu saat kalau kita tidak bisa membantunya, mereka akan sangat kecewa pada kita. Kemudian pemantau, itu biasanya ada peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Santai banget ini. Siapa yang pembawanya santai seperti ini? Enggak ada. Semuanya pakai gas. Kerja apa? Nah, yang terakhir adalah manajer. Apa ya yang kita yakini? Kalau manajer itu kayak kalau kita wawancara kerja itu loh. Jadi kan netral, tanpa emosi, terus nadanya juga stabil. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Biasa saja nadanya, nggak usah atas naik-naik atau turun. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Biasa tapi ya agak masuk gitu loh. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memang posisi manajer itu untuk kita masih jarang. Terus nggak salah ya salah. Akui. Nah, contohnya begini. Ada siswa yang datang terlambat. Kalau dia penghukum, apa yang dilakukan? Pasti langsung kasih hukuman. Berdiri 30 menit sambil hormat pada bendera. Seorang penghukum pasti gitu. Sudah diset untuk selalu memberi hukuman. Kalau pembatasan bersalah pasti beda lagi. Sudah berkali-kali Bapak Ibu nasihati, kamu mengecewakan sekali. Ini antara membuat anak merasa sedih, iya, terus gurunya juga kenapa harus nolak gitu ya? Kenapa kita bersikap seperti ini? Iya, kecewa karena kita kecewa. Kecewanya nanti nambah lagi. Kemudian kalau teman, ayo dong ikuti tata tertib yang sudah dibuat, kan bolong, kan santai. Ada biasanya guru olahraga gitu ya. Kan sama temannya kayak sama siswanya jadi bestie semua. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Tapi ketika kita sebagai teman dengan kata-kata seperti itu, kira-kira menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Berarti posisi ini belum sepenuhnya baik. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar tata tertib sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini silahkan kembali ke kelas, jangan dilanggar. Biasa aja, karena dia cuma pemantau. Mungkin guru-guru BK yang hanya melihat, kata-katanya biasanya seperti ini. Guru idaman semua murid itu kata-katanya begini loh Bapak Ibu ya. Apa kamu tahu kesalahan yang telah kamu lakukan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang diharapkan dari murid-murid kita. Aku tuh pengen guru yang mendengarkanku, menjelaskan aku kenapa, menerima penjelasanku kalau aku kenapa-napa. Mungkin dari kita banyak kok yang belum mempraktekannya, termasuk saya. Karena posisi manajer ini saya juga baru tahu kok ada ya guru sebagai manajer. Karena style otaknya di sini ya salah adalah di hukum. Nah, kan jawabannya jujur semua, alhamdulillah. Betul. Nah, apa posisi kontrolku ya? Silahkan push up 50 kali. Tadi posisinya kan ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kalimat yang keluar seperti ini, berarti dia sebagai penghukum. Dia sebagai penghukum. Pernah di posisi ini? Sering. Kalau saya sering juga. Kamu tidak kasihan ya sama Bapak Ida? Berarti posisinya? Ya, pembuat rasa bersalah.
Ya apa enggak, saya juga lupa. Oh iya. Kemudian, bagaimana rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Bukan minta maaf. Maksudnya, jenengan sebagai apa? Manajer. Manajer. Setelah kita belajar 5 posisi kontrol guru, kira-kira bayangan kita ke depannya bagaimana? Pengennya manajer, realitanya kan tidak apa-apa, kita punya visi ke depannya kan, berarti sudah tahu mana yang lebih baik, kita pengen ke sana itu lebih baik. Nah, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini yang sangat kita garis bawahi ketika kita mempelajari modul 1.4. Depos itu. Kita terbiasa menggunakan kata ini. Dilarang. Kemudian tidak boleh. Tata tertib kita bahkan di seluruh sekolah saat ini masih menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Satu lagi, jangan. Kalau kita sudah belajar disiplin positif atau budaya positif, ini semua harus diganti dengan kata-kata yang juga positif. Contohnya misalkan dilarang terlambat. Ini kalimat negatif atau positif? Negatif ya. Terus bagaimana mengubahnya menjadi kalimat positif? Datang tepat waktu. Sudah pernah kita praktekkan? Sok-sok. Gak apa-apa, berarti kan sudah. Meskipun belum istiqomah. Apalagi kalimat negatif yang masih sering kita katakan atau kita tuliskan? Jangan buang sampah sembarangan. Apakah bisa dibuat menjadi kata-kata yang lebih positif? Dengan kata-kata yang bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Satu lagi. Yang belum, berarti tidak boleh. Mencontek. Nah, tidak boleh mencontek. Ini kita dari dulu SD kalimatnya selalu seperti ini. Berarti kita juga harus berubah. Bagaimana membuatnya menjadi kalimat positif? Kerjakan sendiri. Kerjakan dengan Kemampuan sendiri. Nah, kita masukkan nilai-nilai kebajikan di sini. Kerjakan dengan percaya diri dan jujur. Itulah kenapa dari peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau kita kesamping itu kayak kalau kita yakin itu nggak usah disuruh, pasti jalan sendiri. Karena kita nggak mengharapkan imbalan atau kita takut dengan hukuman. Sama seperti kalau kita yakin sama Allah, apapun yang aturan Allah akan kita laksanakan dengan senang hati. Iya kan? Nah, keyakinan kelas pun juga begitu. Keyakinan kelas itu dibuatnya kita bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu diajari sendiri untuk membuat ini semua. Diharapkan apa? Karena mereka membuatnya dengan kesadaran, mereka melakukannya juga dengan keikhlasan. Jadi kita nggak perlu maksa.
pengennya seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa mengenai nilai-nilai, norma, dan aturan yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung perkembangan semua siswa. Jadi memang karena kita kembalikan pada prinsip berpihak pada siswa. Ini prinsipnya sebenarnya paling utama adalah ini, berpihak pada siswa. Jadi kita kembalikan semuanya pada siswa. Oleh karena itu mungkin saat ini kita yang masih merasa kita galak atau kita kurang mengerti siswa, gurunya harus mau berubah dulu, berpikiran terbuka. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu setiap siswa itu unik. Mereka lahir berbeda-beda karakter. Kodratnya juga beda. Setiap anak ada kodrat alamnya. Ada yang suka bermain, ada yang suka belajar, ada yang suka menari. Tapi oleh Ki Hajar Dewantara kita dibatasi oleh zaman. Kalau zaman dulu belajar kudu ditunggoni, disengeni, didudui, sekarang nggak boleh. Nggak boleh pegang HP. Kenapa nggak boleh? Wong era digitalisasi. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan belajar sesuai zamannya. Kalau zaman kita adanya buku, belum ada HP, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi anak-anak kita hidup di zaman yang lebih modern. Nah, membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak tapi universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Nggak usah banyak-banyak kalau di kelas, biar mudah diingat. Kemudian disesuaikan kondisi kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 6 pasti berbeda karena tingkah anaknya, karakter anak juga berbeda. Kemudian melibatkan seluruh warga kelas. Kalau itu keyakinan kelas, dan warga sekolah jika membentuk keyakinan sekolah. Nah, di sini yang terlewat tadi adalah dilarang terlambat itu peraturan yang dipositifkan. Ini nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya dari datang tepat waktu, tertib. Ada pendapat lain? Disiplin. Apalagi? Tanggung. Ternyata banyak ya nilai yang kita tuju untuk ke sana. Anak kan datang tepat waktu. Mereka datangnya juga akan lebih senang daripada dilarang terlambat. Terus di jalan pasti wes polanya seperti itu. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Kok kita bikin keyakinan seperti ini? Kita mau menuju nilai kebajikan yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Enggak bersihkan. Kalau kelas 1 keyakinan kelasnya nggak usah banyak-banyak, yang penting anak kerjakan dengan percaya diri dan jujur. Berarti keyakinan yang kita tuju adalah dalam ya kepercayaan. Dia percaya sama dirinya. Jadi memang untuk saya pribadi memang masih susah juga untuk membuat hal-hal negatif menjadi kalimat yang lebih positif karena emosinya masih naik turun. Saya akui juga saya masih susah. Nah, contoh keyakinan kelas 1. Apakah di keyakinan itu ada kalimat negatifnya? Di kelas 1? Tidak. Perhatikan tata bahasanya. Kalau kelas 1 jelas ya. Setiap anggota perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu rasa aman. Jadi dikemas dengan kata-kata yang anak kelas 1 itu paham. Beda dengan kelas 5 mungkin karena kosakatanya sudah banyak, sudah memahami berbagai frasa dan yang lain-lain. Kalimatnya divariasikan, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik.
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kalau saya tanya, selalu bersikap positif itu kan kalimat positif. Negatifnya apa kira-kira? Negatifnya apa? Dilarang berkata kasar. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik. Berarti dia diubah dari kata-kata negatif apa? Kira-kira? Tidak boleh marah. Ya tidak boleh marah, tidak boleh cuketan ya. Kelas atas kan dia seperti itu. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalimat negatifnya apa berarti? Ya, tidak boleh mencontek bisa. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Ternyata semua bisa dibuat menjadi kalimat yang lebih baik, lebih enak dibaca dan didengar. Ini seputar keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu nantinya akan mengganti peraturan? Bisa jadi iya. Karena nanti kan anak yang kita ajak. Biasanya selama ini tata tertib sekolah yang bikin siapa? Sekolah. Melibatkan murid tidak? Padahal yang diatur siapa? Nah, berarti kesalahannya di mana? Nah, berarti kan itu adalah bentuk paksaan secara tidak langsung kan kita memaksa. Tapi kalau dengan keyakinan kelas kita mengajak. Misalkan nanti suatu saat kalau memang kita mau membuat keyakinan sekolah, ajaklah 1 atau 2 anak perwakilan setiap kelas untuk membantu membuatnya. Ajak murid-murid kita untuk berkontribusi terhadap sekolahan kita. Mungkin mereka ketika mereka dihargai, didengar, mereka juga bisa bercerita kepada teman-temannya. Oh, kita tuh di sini diangkut kok, bukan hanya dipaksa. Apakah realitanya semudah itu? Saya yakin tidak. Tapi kita sudah berusaha. Kalau berpihak pada siswa, ini yang berubah siswanya dulu apa gurunya dulu? Gurunya dulu. Berarti di pendidikan ini adalah guru yang harus mau berubah. Yang nggak bisa senyum harus bisa senyum. Minimal ya senyum lah. Senyumnya senyum. Senyum terus ya, meskipun awalnya mau. Lama-lama juga bisa. Posisikan anak-anak itu sebagai objek yang memang mereka aktornya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Tadi di awal sudah kita bahas ada segitiga restitusi ini. Ini mudah sebenarnya, tapi kalimat-kalimatnya saja kita belum terbiasa. Segitiga restitusi adalah salah satu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi tahapan-tahapan ini jangan dilompati ya, karena sudah ditata sedemikian rupa. Nah, kalau menstabilkan identitas itu prinsipnya apa? Membuat salah adalah bagian dalam proses pembelajaran. Biasanya kalau kita interogasi siswa itu kata-katanya itu
ngeyem-ngeyem. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Pernahkah kita mempraktekkan yang di tahap ini secara tidak sadar? Pernah. Kan biasanya kalau ada yang salah kan kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi anaknya dirilekskan dulu. Tadi kenapa kok bisa terjadi? Biasanya kan pasti dimulai dengan gitu. Ceritanya bagaimana? Itu kita sudah melakukan tahap ini. Masalahnya adalah di sini. Validasi tindakan yang salah. Kata-kata kita apakah seperti ini? Tidak. Ya kowe mau dadak ngene. Nah, wis berubah lagi kata-katanya ya. Yang awalnya malaikat tiba-tiba berubah lagi jadi jahat ini. Tapi ternyata setiap anak kalau melakukan sesuatu itu ya karena dia butuh sesuatu. Nah, kalau kata-katanya benar, kata-katanya baik, yang keluar pasti begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, nanti kalau dia jawab iya, berarti dia sadar dia sudah melakukan kesalahan. Nah, itulah tahap validasi tindakan yang salah. Karena dia memang salah di posisi itu. Misalkan tadi merusak gelasnya temannya itu kan salah, tapi nggak langsung. Nah, mbok pecah kok. Tidak seperti itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya anak-anak kelas 1 disilai konsolnya orang itu. Apakah kita sebagai guru maksa lo disilai? Apakah seperti itu? Tidak, karena anak mempunyai naluri untuk melindungi dirinya sendiri dan benda-benda di sekitarnya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kita memvalidasi tindakan yang salah. Benar dia salah, benar dia kita buat dia mengakui kesalahan, tapi dengan bahasa dan cara yang baik. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Kan tadi misalkan kita sudah bikin keyakinan kelas ya, setiap kelas kan punya aturan. Menanyakan keyakinan ini didasarkan pada teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dalam diri kita itu sebenarnya sudah tertanam nilai-nilai yang baik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi dikembalikan, oh ternyata dia mematahkan pensil temennya, dia nggak mau minta maaf. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Padahal keyakinan kelasnya misalkan saat itu ditulis harus saling menyayangi teman. Kalau mematahkan pensilnya teman, apakah menyayangi? Tidak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini pelan-pelan kita praktekkan bisa. Tapi diawali dengan tadi kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, ada contoh kelihatan kalau terbaca betul. Nah, cinta, ibu mendengar kalau kamu mematahkan pensil kesayangan Amel. Boleh ceritakan apa yang terjadi? Di kalimat itu kita berada di tahap apa? Boleh ceritakan apa yang terjadi? Berarti kita bertanya di tahap apa? Menstabilkan identitas. Jadi harus, iya Bu, aku kesal. Aku kesal tadi karena Amel tidak meminjamkan pensil warna itu padaku. Jadi aku patahkan pensilnya. Kemudian guru ini jawab, Ibu ngerti kalau kamu merasa kesal saat itu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kejadian ini. Cinta, Ibu tahu kamu adalah anak yang baik dan biasanya selalu bersikap adil pada teman-teman.
Apakah tindakan mematahkan pensil tadi mencerminkan siapa kamu sebenarnya? Ini kita berada di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Karena dia sudah mematahkan pensil. Tidak, Bu, aku tidak seharusnya melakukan. Bagus, Cinta, mengakui kesalahan itu adalah langkah pertama yang baik. Sekarang mari kita pikirkan tentang apa yang sekolah kita yakini. Kita semua di sini percaya bahwa setiap orang harus saling menghargai dan menjaga barang-barang milik orang lain. Apakah tindakan mematahkan pensil tadi sesuai dengan keyakinan kita di sekolah? Ini kita masuk pada tahap menanyakan dia. Anaknya itu nanti jawab sendiri. Tidak, Bu, itu tidak menghargai amal dan barangnya. Kemudian kita tuntun untuk mencari solusinya. Benar sekali. Lalu bagaimana menurutmu kita bisa memperbaiki situasi ini? Nah, mungkin aku bisa minta maaf pada Amel dan mengganti pensilnya dengan pensil yang baru. Iya, itu ide yang baik. Ibu yakin Amel akan menghargai usahamu untuk memperbaiki keadaan. Terus kemudian apakah kamu siap melakukannya? Iya, Bu, aku akan melakukannya sekarang. Kemudian sebagai guru, karena Mbak Cinta ini kan sudah berusaha dan akan bertanggung jawab, jangan lupa diberi apresiasi. Ibu bangga karena kamu mau mengambil tanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Kemudian kita jelaskan sedikit, ini adalah bagian dari proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira kalau anak diajak ngobrol seperti itu, dia lebih nyaman atau lebih gak nyaman? Dia akan lebih nyaman. Jadi kita bukan dedis ya, orang mau kan, jadi nggak apa-apa, kita semua di sini belajar, saya pun juga belajar. Nah ini kemarin ada tugas untuk penerapan segitiga restitusi dengan anak. Tapi kalau dua tiga apa satu dulu? Saya dulu.
mempraktekannya demi budaya positif di sekolah kita lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang membantu saya untuk mensukseskan diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dalam menyampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.